mata kuliah Etika dan Tata Kelola. Saya Anita Suryana. Saya Sri Sureni. Dan saya Muhammad Abdul Hasan. Kami akan menyampaikan dialog studi kasus Preventing Corruption. Selamat menyaksikan. Korupsi, kata yang sangat familiar kita dengar di mana-mana. Tapi, apa kalian tahu itu korupsi? Mematikan, jahat, Tradisi. maling, Berantas. kemunduran, merugikan, Menyengsarakan. Tikus. Sampah. Oknum. kriminal. Egois. Ya, itulah korupsi. Perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, suatu organisasi yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya sehingga berakibat pada kerugian. Korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa yang tidak bersekolah sampai dengan orang yang memiliki gelar yang tinggi, dari hal kecil maupun hal besar. Contoh, makan gorengan 3, bayarnya 2, sampai korupsi miliaran oleh pejabat. Pencegahan korupsi itu bisa dimulai dari diri kita sendiri, dan yang terpenting adalah komitmen pimpinan yang terus melakukan pengawasan, terus melakukan monitoring dan evaluasi melalui berbagai bentuk yang dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan. Pencegahan bagaimana kita terus melakukan aksi-aksi atau perilaku-perilaku untuk bisa diimplementasikan oleh seluruh pegawai. Yang kedua adalah implementasi, bagaimana kita terus melakukan implementasi kegiatan-kegiatan untuk tidak melakukan korupsi. Yang ketiga, bagaimana kita terus secara kontinu dan tidak henti-hentinya melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pencegahan korupsi melalui kegiatan-kegiatan digitalisasi, ya kan? Melalui pelatihan kesadaran, melalui literasi dan seterusnya. Guys, aku punya pertanyaan nih. Kira-kira lebih baik punya pemimpin yang pintar atau yang benar? Pemimpin yang pinter lah. Kalau pinter kan pasti punya visi misi yang bagus buat anggotanya. Kata siapa? Yang benar lah. Kalau dia pintar tapi nggak benar gimana? Kalau benar kan pasti amanah dan jujur tuh. Tapi kalau misalnya dia nggak pinter, dia diminta untuk mimpin rapat sama pihak eksternal, tapi dia nggak capable, gimana? Malu dong kita. Tapi kalau dia pintar malah suka main sulap gimana? Misal nih, dia dikasih kepercayaan buat ngurus beras. Yang ada dia malah nimbun beras. Dikasih kepercayaan buat ngurus laut. Yang ada dia malah jadi bajak laut. Dikasih kepercayaan buat ngurus hutan, malah dia jadi orang hutan. maaf, maksudnya ini suka curi pohon di hutan. Yang itu dia digundul jadinya. Yang terakhir yang penting nih, dia disuruh ngurus hukum. Yang ada apa coba? Malah yang ada tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sulap nggak tuh? Bener juga sih. Jadi keduanya baik ya, baik yang pemimpin yang pintar maupun yang benar, supaya kepemimpinan Indonesia itu tidak makin terpuruk. Kalau perlu, kita punya pemimpin yang pintar dan berkelakuan benar. Yuk kita mulai dari diri sendiri untuk bertindak secara benar. Setuju. Oke guys, jadi ini contoh tindakan korupsi di kehidupan kantor, di kehidupan kita sehari-hari. Ada yang terlambat masuk kerja tapi pulang lebih awal. Eits, hati-hati, itu tindakan korupsi waktu loh. Wah, jam berapa ini baru datang? Iya, sorry, aku ketiduran. Biasalah, malam habis main. Masuk kerja tepat waktu. Wah, rajin banget udah datang. Iya dong, masa udah dibayar mahal-mahal pakai uang rakyat? Kerja saya enaknya. Hebat. Pernah terima hadiah dan memanfaatkan jabatan untuk melancarin urusan seseorang? Gratifikasi namanya. Korupsi juga itu. Atau pernah kasih jalur khusus untuk keluarga lulus tanpa tes? Hei, itu juga nggak boleh. Nepotisme namanya. Ini sih kita. Oh iya, Pak Ramli. Iya, ini saya mau kasih hadiah dari atasan saya.
Terima kasih loh Bu, kemarin udah bantu kami. Diterima ya Bu. Aduh, terima kasih banyak ya Pak. Sama. Dengan senang hati saya membantu Bapak. Yuk tanamkan dalam diri kita agar tidak mudah tergoda dengan gratifikasi, walaupun menguntungkan tentunya. Permisi Bu Gita. Oh iya Pak Ramli. Ini ada hadiah dari atasan saya. Mohon dibantu Ibu menyelesaikan masalah kami. Aduh, mohon maaf ya Pak, saya nggak bisa nerimanya. Lagi pula itu kan tugas saya. Pernah keluyuran di jam kerja? Sudah waktunya kerja, malah masih ngobrol hahihi. Awas, korupsi waktu namanya. Pas aku mau masuk kantor, iya lucu Kenapa banget. lucunya apa? Lucunya kan dia tuh kayak gemoy gitu mukanya. Git, udah jam 2 nih, balik yuk. Ih nanti aja, aku masih kembung nih. Kalau Big Boss nyariin kita gimana? Nah papa bilangnya tinggal macet. Ya udah deh, kita lanjutin aja deh. Memanfaatkan jam istirahat sesuai dengan waktunya adalah salah satu bentuk kedisiplinan. Udah jam berapa ini? Udah mau jam 1, Git. Balik yuk. Iya bener banget jam 1. Yuk buru-buru yuk, udah pada cariin. Gak Yuk, enak yuk, sama yuk, atasan. yuk, jangan sampai telat deh. Memakai fasilitas kantor untuk keperluan pribadi adalah hal yang salah. Ramli, kita ke mall yuk. Mau jalan-jalan, siapa tahu ada diskon tas. Mobil kantor ada nggak? Ada sih nih. Tapi kalau ketahuan gimana? Udah, nggak apa-apa. Yuk temenin yuk. Oke deh. Gunakan fasilitas kantor untuk keperluan pekerjaan. Jangan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk kepentingan pribadi. Ramli, kita rapat di kementerian ya. Rapat ini penting soalnya. Bisa bawa mobil kan? Bisa Bu, sana kan? Oh, jadi gitu ya. Wah, jangan sampai deh kita ngelakuin itu tanpa kita sadari. Ternyata itu termasuk korupsi kecil ya. Iya ya, korupsi kecil bisa dilakuin sama siapa aja. Tapi korupsi besar biasanya kan dilakuin sama pejabat pemerintahan yang strategis. Itu gimana? Padahal kan hidup mereka udah enak ya. Gaji besar, semuanya udah punya. Tapi kenapa masih korupsi? Nah, ada nih alasan seseorang melakukan tindakan korupsi, banyak jenisnya. Secara singkat, teori Ghosn menurut Jack Bolon itu menjelaskan alasan atau faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi. Nah, teori Ghosn itu merupakan singkatan dari G, greedy atau keserakahan, O, opportunity atau kesempatan, N, needs atau kebutuhan, dan terakhir E, exposure atau pengungkapan. Gimana tuh Git penjelasannya? Jadi menurut Jack Bolon, greedy itu merupakan keserakahan atau ketidakpuasan dari para pelaku korupsi. Opportunity yaitu sistem yang memberikan peluang kepada para pelaku korupsi untuk melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga, N atau needs yaitu sikap mental seseorang yang gak pernah puas atau cukup dari apa yang ia terima. Dan terakhir, I atau exposure yaitu hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindakan korupsi itu tidak memberikan efek jera kepada mereka. Kurang lebih seperti itu. Selain itu ada teori lain nggak, Git? Ada dong, teori lainnya itu menurut Robert Klitgard, di mana monopoli kekuatan oleh pimpinan ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang tanpa adanya pengawasan, hal itu memberikan dorongan kepada mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, selain itu ada faktor internal dan eksternal yang menjelaskan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi menurut Pusat Edukasi Anti Korupsi di buku Pendidikan Anti Korupsi. Nah, kalian tahu nggak? Aku tahu tuh, faktor internal itu kan penyebab yang datang di diri kita sendiri. Contohnya, sifat serakah manusia. Sifat ini nih yang merasa manusia nggak pernah puas ataupun cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan juga sifat ini yang bikin korupsi jadi kejahatan yang dilakukan oleh para profesional. Faktor lainnya gaya hidup konsumtif, misalnya beli barang-barang mewah, mahal, ataupun ngikutin tren kehidupan glamor. Padahal kan mereka itu nggak ngelakuin gaya hidup yang sesuai dengan pendapatannya. Moral yang lemah juga jadi salah satu faktor terjadinya tindakan korupsi. Kalau moral seseorang lemah, bisa dipengaruhi oleh godaan korupsi yang datang. Bisa dari mana aja, atasan, bawahan, rekan kerja, ataupun pihak-pihak lain yang ngasih kesempatan kita untuk melakukan tindakan korupsi. Nah, betul tuh.
Kalau untuk faktor eksternalnya, kalian tahu nggak? Faktor eksternal di sini berarti kebalikan dari faktor internal ya. Yang saya tahu beberapa faktor eksternal yang ada, yaitu yang pertama faktor sosial. Kehidupan sosial seseorang itu berpengaruh untuk menjadi pendorong melakukan korupsi. Biasanya dari keluarga, di mana keluarga itu tidak melarang tapi malah ngedukung kita untuk menerima gratifikasi. Ya, namanya hidup pasti ingin terlihat wah, sehingga pengen ningkatin status sosialnya ya. Yang kedua, di sini ada faktor politik. Faktor politik biasanya terjadi untuk menciptakan money politik. Money politik di sini biasanya digunakan untuk membeli suara atau nyogok para pemilih. Selanjutnya ada faktor hukum. Faktor penyebab korupsi dilihat dari dua sisi, yaitu sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Selanjutnya ada yang keempat, ada faktor ekonomi. Biasanya ini faktor utama penyebab terjadinya korupsi, karena biasanya dilakukan oleh orang yang gajinya tinggi. Logikanya gini, kalau gajinya pas-pasan pasti tidak ada yang dikorupsi atau sulit. Sedangkan kalau dia bergaji besar, biasanya dia memiliki peluang yang besar untuk melakukan korupsi begitu. Dan yang terakhir ada faktor organisasi. Faktor organisasi di sini tempat koruptor berada. Biasanya organisasi itu ngasih andil atau ngasih peluang kesempatan untuk melakukan korupsi begitu. Menurut kalian, memiskinkan baik para koruptor untuk memberantas tindak pidana korupsi itu diperlukan nggak sih? Perlu dong. Para koruptor itu lebih takut miskin daripada dipenjara. Jadi cara ampuh untuk membuat jerah yang memiskinkan koruptor. Karena apa? Pelaku korupsi ini sudah menyengsarakan rakyat, merugikan keuangan negara, perbuatan tercela itu. Menurutku sih nggak perlu ya. Memiskinkan koruptor cuma bakal nambah beban negara aja. Orang miskin bakal bertambah banyak. Jadi nggak perlulah gerakan anti korupsi itu. Tapi gerakan anti korupsi yang sudah ada perlu kita dukung. Karena apa? Dengan memerangi korupsi, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan berkembang. Gimana menurut kalian? Aku sih juga setuju ya, gerakan anti korupsi itu memang harus dilakukan. Cuman aku agak khawatir nih sama dampaknya. Kadang kan salah sasaran, jadi malah timbul ketidakadilan. Gimana coba? Nah, benar tuh. Memang ada kemungkinan gerakan anti korupsi bisa keliru dalam menentukan pelaku korupsinya. Namun, apabila kita menerapkan teori fraud triangle, bisa membantu meminimalkan kesalahan tersebut. Jadi, teori fraud triangle itu menurut Donald R. Tracy, ada 3 tahapan penting yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan korupsi. Yang pertama itu ada pressure atau tekanan, di mana pemicunya itu yaitu motif ekonomi. Yang kedua ada opportunity atau kesempatan, di mana lemahnya sistem pengawasan sehingga memunculkan kesempatan bagi para pelaku korupsi. Yang terakhir ada rasionalisasi, di mana para pelaku selalu memiliki pembenaran untuk melakukan korupsi dengan rasa mengurangi rasa bersalahnya. Contohnya, dia merasa bahwa gaji yang diterima itu tidak layak. Maka dari itu, sanksi pemiskinan terhadap para koruptor sangat diperlukan. Contohnya dengan melakukan penyitaan terhadap segala aset atau harta benda yang diduga. Penyitaannya juga dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan perhitungan kerugian yang dialami oleh negara. Jadi, pemiskinan bukan pelanggaran HAM jika dilakukan oleh penegak hukum yang jujur, bersih, dan integritas. Wah, bener banget itu. Nah, ini aku baru setuju. Nah, korupsi adalah satu masalah yang terus menjadi perhatian publik di Indonesia. Berbagai upaya untuk memberantas korupsi telah dilakukan. Salah satunya dengan menerapkan pendekatan etika dalam memahami dan mencegah terjadinya korupsi. Nah, pendekatan etika tersebut ada 3. Yang pertama ada utilitarianism, di mana pendekatan ini diartikan bahwa tindakan korupsi itu benar kalau misalnya
Tindakan tersebut memberikan manfaat bagi banyak orang, bukan hanya untuk kepentingan individu atau suatu kelompok. Yang kedua, ada duty based ethics, di mana pendekatan ini dapat diartikan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku di masyarakat atau negara. Yang ketiga, ada right and justice based ethics, di mana pendekatan ini menganggap bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang memenuhi HAM dan keadilan sosial, bukan tindakan yang merugikan masyarakat luas maupun kelompok tertentu. Jadi, pendekatan holistik dalam mitigasi terjadinya tindakan korupsi juga bisa melakukan melalui pendidikan kewarganegaraan yang berperan aktif dalam memperkuat karakter dan moralitas para warga negara dalam meningkatkan nilai-nilai integritas untuk pencegahan kasus korupsi. Nah, ngomongin nilai-nilai integritas, menurut KPK ada 9 nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindakan korupsi, yaitu 1. Jujur. Seorang yang jujur nggak akan pernah ngelakuin korupsi, karena mereka tahu tindakan korupsi adalah salah satu bentuk kebohongan dan tidak kejahatan. Yang kedua, tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab berani ngakuin kesalahan, mereka juga bakal amanah dan dapat diandelin. Ketiga, disiplin. Seseorang yang disiplin bisa jadi contoh untuk bawahannya. Kalau enggak, mereka bisa nularin perilaku yang buruk untuk sekelilingnya. 4. Mandiri. Seseorang yang mandiri berani menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan dengan efektif dan ideal. 5. Kerja keras. Seseorang yang bekerja keras pasti memiliki etos kerja yang sudah dibangun. 6. Sederhana. Seseorang yang sederhana berarti hidup secara wajar, nggak berlebihan. Tapi 3 lainnya apa ya guys? Selain itu kayaknya masih ada 3 lagi ya. Yang pertama, berani. Tentu saja berani di sini harus didasari atas kebenaran. Berani karena benar. Yang ke-8 ada peduli. Peduli di sini adalah berarti kita mengasihi dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita mau dikasihin dan diperlakukan. Dengan peduli kita dapat menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal yang nyaman dan damai. Yang terakhir ada adil. Seseorang yang adil selalu bersikap tidak memihak kecuali kebenaran, bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku maupun agama. Nah, bener itu Ren. Semua itu tadi merupakan nilai-nilai integritas untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Jadi kesimpulannya, korupsi bukan perbuatan yang baik, tapi waspada tanpa kita sadari, jangan-jangan kita juga pernah melakukan hal itu juga loh. Ayo kita stop korupsi mulai dari hal-hal kecil di kantor. Dimulai dari diri sendiri, kita bisa jadi agent of change untuk perubahan ini. Yuk biasakan untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, mari kita katakan tidak pada Korupsi! Hari gini, oh masih korupsi atau minta jatah gratifikasi. Jangan buat bangsa ini sengsara. Koruptor pasti tertangkap KPK.